Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yakni brand Kaku Food. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis marketing mix atau 4P, yakni produk, price, promotion, dan place. Nama-nama anggota kami yakni Ananda Dewi Mustika, Halisa Putri Nabila, Sri Wahyuni, Desi B, Alfian Adriansyah, dan Rizka Afrilianti. Di sini saya, Desi B, akan menjelaskan tentang produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dan dari pengertian ini juga dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk hasil produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Karena produk adalah benda real, maka jenisnya juga cukup banyak. Nah, bagian-bagian dari produk yakni segmentation. Untuk mengetahui target pasar, perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis pembagian calon konsumen yang ada di pasar tersebut. Demografi konsumen dapat dibedakan menjadi: pertama, pada usia anak-anak kurang lebih 3 tahun, remaja 12 tahun sampai 18 tahun, dan dewasa di atas 18 tahun. Kedua, jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, kelas sosial, yakni menengah bawah, menengah atas, dan atas. Terakhir yakni domisili, yakni Makassar, Goa, Takalar, Pangkal Jene, Kepulauan. Kedua yakni targeting. Dalam menarik pelanggan, Kaku Food juga lebih memfokuskan kepada anak-anak muda di sekitar Makassar. Di cabang Kaku Food yang kami observasi memiliki demografi konsumen Kaku Food sebagai berikut. Usia 12 tahun sampai 18 tahun, dewasa di atas 18 tahun. Kedua, jenis kelamin itu baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, kelas sosial, ini menengah bawah, menengah atas, dan atas. Domisilinya juga itu area Panakukan dan juga sekitarnya. Saya Ananda Dewi Mustika akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pricing strategi. Pricing strategi ini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, markup pricing, yaitu berfokus pada biaya produksi dari produk, cost of goods sold. Cara kerjanya yaitu perusahaan awalnya menghitung biaya produksi atas suatu produk, lalu menambahkan margin tertentu. Yang kedua yaitu target return pricing. Metode ini ditetapkan pada suatu produk untuk mencapai tingkat keuntungan, rate of return yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu perceived value pricing, yaitu metode dengan mempertimbangkan cita rasa produk atau tentang persepsi pelanggan untuk memenuhi harapan mereka. Yang keempat yaitu competition based pricing, proses penentuan titik harga strategis untuk memenangkan persaingan dalam pasar berbasis produk. Yang kelima, penetration price, yaitu metode penetapan harga yang bertujuan untuk menarik pelanggan ke produk baru dengan menawarkan harga yang jauh lebih rendah. Yang keenam yaitu skimming price, yaitu menetapkan harga produk yang tinggi di awal, kemudian menurunkan harga produk dari satu waktu ke waktu yang lain. Kaku Food dalam membuat strategi harganya atau pricing strategi bervariasi sesuai dengan produk yang ditawarkan atau dengan lebih mempertimbangkan situasi di pasar, market based pricing. Perusahaan juga lebih menyesuaikan harganya dengan kantong pelajar dan masyarakat menengah agar dapat dengan mudah dinikmati karena harganya yang terjangkau.
Selanjutnya yaitu diskon, pengurangan harga suatu produk untuk memperoleh atau meningkatkan penjualan. Kakufood menyediakan beragam diskon atau pengurangan harga yang diberikan kepada konsumen saat pembelian produk. Bagi warga Makassar dan sekitarnya yang ingin mencoba produk dari Kakufood dapat dengan mudah menemukan lokasi cabang terdekat melalui fitur deals sekitarmu di aplikasi Shopee. Selain itu, juga dapat menggunakan promo cashback diskon sampai 100% atau potongan harga sampai 20% yang lebih hemat. Potongan tersebut juga bisa didapat saat pembelian langsung ke outlet khusus untuk menu Kakuzen Hemat 1 dan menu Kakuzen Hemat 2 yang ingin take away atau dine-in. Pricing dan payment terms. Penetapan harga yang dilakukan oleh Kakufood berdasarkan analisis kondisi pasar dan dirancang untuk mendukung tujuan perusahaan. Penetapan harga juga berfokus pada tingkat pertumbuhan laba yang diinginkan pada penjualan, untuk memaksimalkan penjualan atau meningkatkan pangsa pasar. Metode pembayaran Kakufood dapat dilakukan melalui Shopee, OVO maupun pembayaran online lainnya. Khalid mengatakan bahwa lebih mudah menggunakan pembayaran online dengan pemesanan online juga karena dapat memudahkan konsumen tanpa harus mengunjungi outlet penjualan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Adriansyah dengan NIM 21090350. Pada kali ini saya akan memaparkan bentuk promosi yang dilakukan oleh Kakufood dan strategi promosi. Promosi merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu program pemasaran, bagaimanapun tingkat kualitas suatu produk. Bila konsumen tidak pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu dapat berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Promosi bisa dilakukan di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Bentuk promosi yang pertama yaitu periklanan. Kakufood memilih untuk gencar mengiklankan produknya di Instagram sebagai alat periklanan utamanya. Saat ini jumlah pengikut dari Kakufood di Instagram berkisar 50.000. Langkah ini sangat efisien dalam proses periklanan yang dilakukan oleh Kakufood, di mana biaya yang dikeluarkan relatif terjangkau. Bentuk yang kedua yaitu relasi publik. Agar Kakufood dikenal oleh masyarakat, Kakufood melakukan promosi atau pelayanan kegiatan menginformasikan produk yang disajikan oleh distributor atau produsen tertentu. Dalam hal ini adalah penyajian kuliner. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kakufood adalah memberikan informasi serta pengenalan terhadap produk kuliner, terutama melalui media Instagram. Bentuk yang ketiga yaitu promosi penjualan. Kakufood aktif memberikan kupon atau potongan harga untuk meningkatkan penjualan. Diskon promo ini hanya berlaku pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini terdapat desakan bagi konsumen agar membeli produk yang lebih murah dalam jangka waktu tersebut. Produk ini biasanya diberikan pada pembelian aplikasi seperti Grab dan GoFood. Bentuk yang keempat yaitu word of mouth. Kakufood juga lebih dikenal luas karena rekomendasi antar konsumen yang satu dengan yang lainnya. Dengan anak-anak muda yang mendominasi konsumennya, penyebaran informasi terjadi sangat mudah. Terlebih didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Bentuk strategi yang pertama yaitu strategi pengeluaran. Strategi pengeluaran merupakan penetapan anggaran yang dikeluarkan dalam promosi. Hal ini berdasarkan bentuk produk dan situasi pasar. Bentuk yang kedua yaitu strategi bauran. Strategi bauran ini merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang ketiga yaitu strategi penjualan, merupakan prosedur atas kekuatan yang dimiliki dalam memperoleh pendapatan. Strategi yang keempat yaitu strategi pemilihan media. Strategi pemilihan media ini juga salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pemasaran, sebagaimana teknologi dan informasi saat ini dapat meningkatkan eksistensi dari usaha atau bisnis. Sekian dari saya. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 2109035011063. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai place. Place atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis. Dengan memilih tempat yang strategis, maka akan mendapatkan keuntungan.
Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai dilalui banyak orang, sehingga calon konsumen dan konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan tempat jualan Anda. Berikutnya yaitu channels. Kakufood menyediakan penjualan dan layanan kepada pelanggan di wilayah yang strategis dan mudah untuk dijangkau, karena Kakufood memungkinkan anggota tenaga kerja untuk lebih dekat dengan pelanggan. Mereka mengurangi biaya penjualan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Berikutnya yaitu market coverage dan location. Kakufood tidak hanya bergantung pada satu tempat saja, oleh karena itu mereka memiliki beberapa cabang di tempat yang berbeda. Setiap cabang pada lokasi yang ramai, baik oleh kendaraan yang berlalu lalang maupun pejalan kaki yang lewat. Adapun 9 cabang penjualan Kakufood antara lain Perintis PK3, Malengkeri, Sudiang, Manggala, Pongtiku, Tamalate, Cendrawasih, BTP, dan Panakukang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Halisa Putri Nabila akan melanjutkan materi place. Unsur lain dalam place yaitu assortment, inventory, dan transport. Assortment. Kakufood memiliki berbagai macam produk seperti cireng crispy, pangsit goreng, tahu bakso, pangsit basah, pentol pedas, dan masih banyak lagi dengan varian sambal yang beraneka ragam yang dapat dipilih dengan bebas oleh pelanggan. Inventory. Penyimpanan bahan awalnya dilakukan di tempat pembuatan produk. Barang setengah jadi disimpan dengan cara didinginkan dalam kulkas. Setelah didistribusikan ke outlet, produk setengah jadi kemudian disimpan lagi di dalam kulkas agar produk dapat bertahan lama. Produk dikeluarkan dari kulkas saat ingin digoreng atau dijual sebagai produk setengah jadi. Transport. Brand Kakufood mendistribusikan alat dan bahan setengah jadi dengan metode darat menggunakan alat transportasi truk dan mobil. Distribusi dilakukan dari suatu tempat pembuatan produk ke cabang-cabang yang berada dalam kawasan Kota Makassar. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bauran pemasaran brand Kakufood. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.